ya, jangan lemas. Udah pada sarapan belum? Sudah ya. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang ada yang sudah hadir atau tidak? Ada. Ya. Ya. Ibu absen dulu ya. Alia Irmanuniza. Hadir. Dava. Hadir. Mila. Hadir. Mala. Hadir. Nugi. Hadir. Nawal. Hadir. Fikri. Hadir. Satu lagi. Putri. Ya, baik. Ada 8 orang ya hari ini. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan berdiri. Yang keras suaranya ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Nah, suaranya keras ya, bareng-bareng. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, sekarang aku mau tanya, apa kalian sebelum berangkat sekolah sarapan dulu? Ya, sarapan dulu ya. Iya, apa yang terjadi kalau misalkan kalian tidak sarapan? Lemas ya, terjatuh, bisa terjatuh pingsan ya, lemas. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada hubungannya dengan itu ya, makanan. Jadi makanan sebagai sumber energi. Nah, sebelumnya Pak sudah siap untuk belajar? Silakan rapikan dulu bajunya. Ada yang belum dimasukkan, silakan masukkan dulu bajunya. Sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi silakan siapkan alat tulis dan bukunya di atas meja ya. Siapkan alat tulis dan bukunya di atas meja. Buku paketnya silakan disiapkan anak-anak. Buku paketnya yang ini silakan siapkan. Ya, di atas meja. Sudah? Kalau sudah, ya, hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, kita akan menemukan informasi dari bacaan.
dari bacaan yang akan kita baca. Kemudian yang kedua kita akan menentukan lama waktu suatu kegiatan ya. Yang ketiga kita akan menyanyikan pola irama pada lagu Matahari. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu satu persatu. Silakan, ada yang mau bantu Ibu membagikan ke teman-temannya? Silakan maju. Ya, Kak, bagikan ke teman-temannya. Satu-satu ya. Pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita akan menemukan dan menceritakan kembali informasi pada bacaan ya. Yang kedua kita akan membedakan lama waktu suatu kegiatan, dan yang ketiga kita akan mengkreasikan variasi pola irama pada lagu ya. Baik, silakan dibuka bukunya. Kita mulai pembelajarannya. Buka halaman 2. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ya. Silakan kalian baca sebentar, itu ada bacaannya halaman 2 sampai mana Bu? Ya, sampai energi silakan dibaca. Ya. Silakan dibaca sampai energi. Berjalan ke UKS Palu, menanyakan apakah tiba-tiba terjatuh ya. Nah, apa yang terjadi pada Siti waktu itu? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang terjadi pada Siti? Apa yang terjadi pada Siti? Siapa? Apa yang terjadi pada Siti? Tiba-tiba Siti terjatuh. Kemudian mengapa tubuh Siti lemas? Nugi? Karena Siti belum sarapan, betul ya? Nah, terus apa yang dikatakan Pak Guru melihat Siti seperti itu? Ayo, ada yang bisa?
energi. Nah, sumber-sumber energi ini bermanfaat bagi manusia, bisa dimanfaatkan oleh manusia dan juga makhluk hidup yang ada di bumi ya. Nah, terkait dengan sumber energi ini ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat ya. Nih, jenis-jenis sumber energi. Di antaranya ada matahari ya. Matahari, kalau ini apa kira-kira? Siapa yang tahu? Apa? Air, betul, Nugi. Kalau ini apa? Coba, Putri. Udara atau angin. Kemudian, kalau yang itu apa? Makanan. Oh, malah makanan, betul ya. Salah satunya tadi yang tadi Siti itu ya. Siti itu terjatuh karena dia tidak memiliki sumber energi yang berasal dari makanan. Ini adalah jenis-jenis sumber energi. Nah, terkait dengan sumber energi itu ada wacana di situ pada halaman 3 ya. Pada halaman 3 itu ada wacana tentang matahari sumber energi terbesar. Nah, anak-anak, kita akan baca. Cara bacanya nanti gantian ya. Dari mulai Makmila ke Putri, Nugi, Nawal, Dafa, Fikri, Alia dan Malam ya, gitu. Nah, silakan kalian lihat halaman 3-nya ya. Tuh. Apa judulnya? Apa? Matahari sumber energi terbesar. Silakan mulai dari Mila sampai titik. Silakan dibaca yang keras, Mila. Ya, stop. Ayo, Putri lanjut. Ya, Nugi. Ya, lanjut. Dapat. Makanan melakukan energi tubuh. Bagi tubuh. Ya, lanjut. Jadi yuk, keras suaranya ya, ibu nggak kedengeran. Matahari. Ya, lanjut. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Ya, lanjut. Gelombang cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Ya, lanjut Putri. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Ya, lanjut Nugi. Sebaliknya. Nah, baca. Tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Ya, yang keras Nawal suaranya. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Ya, dapat. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, Fikri. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Alia, lanjut. Lanjut. Salah satu Energi saya. Energi cahaya matahari. cahaya matahari berubah menjadi energi Lanjut.
melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali ya. Itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membacanya ya. Nih, terkait dengan bacaan tadi, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Di situ ada apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi ya. Nah, energi itu digunakan tumbuhan untuk apa katanya? Untuk proses Fotosintesis. fotosintesis, betul. Dapat untuk proses fotosintesis ya. Bagaimana? Ada yang tahu proses fotosintesisnya seperti apa? Mau tahu? Kita lihat sini ya. Ibu akan menayangkan video tentang proses fotosintesis ya. Nah, ini kita simak bersama-sama ya. Bagaimana caranya matahari berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan ya. Proses fotosintesis terjadi, yuk kita simak bersama. Karbon dioksida yang ada di sekitar tumbuhan langsung diserap melalui jaringan stomata yang ada di daun. Air yang ada di sekitar tanaman langsung diserap melalui akar dan diteruskan ke daun melalui batang-batang tumbuhan. Tepat di siang hari, intensitas cahaya yang turun langsung ditangkap oleh klorofil untuk proses fotosintesis. Energi sinar matahari yang sudah ditangkap tadi langsung akan mengubah air menjadi oksigen dan hidrogen. Terakhir, hidrogen yang sudah dihasilkan tadi akan langsung digabung dengan karbon dioksida yang menghasilkan zat makanan untuk kebutuhan tumbuhan tersebut. Nah, itu ya. Jadi proses fotosintesis itu bermanfaat untuk saat ini ya, membuat makanan tumbuhan itu bisa bertumbuh besar, bertumbuh tinggi itu karena adanya proses fotosintesis atau membuat makanan ya itu. Nah, anak-anak, terkait dengan bacaan yang sudah kita baca tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Bu, bagaimana matahari diubah menjadi PLTS? Nah, ada caranya. Nanti Ibu akan silakan kalian simak videonya ya. Ibu akan putarkan videonya bagaimana sih caranya matahari itu diubah menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Ya, nih lihat. Lihat. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Matahari adalah sumber energi utama yang memancarkan energi yang luar biasa besarnya ke permukaan bumi. Berada di khatulistiwa sinar matahari di Indonesia dikenal sangat melimpah. Matahari bersinar sepanjang tahun. Pada keadaan cuaca cerah, permukaan bumi menerima sekitar 1000 watt energi matahari per meter persegi, sehingga bisa dikatakan bahwa sumber segala energi adalah energi matahari. Pembangkit listrik tenaga surya adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi surya dari matahari yang diserap oleh panel surya. Pembangkit listrik tenaga surya saat ini telah menjadi sumber energi alternatif. Masyarakat sudah banyak yang menyadari akan pentingnya penggunaan sumber energi alternatif ini sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan energi yang terbarukan. Lalu, apa sajakah komponen pembangkit listrik tenaga surya itu? Secara umum, pembangkit listrik tenaga surya komponennya terdiri dari nomor 1, panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel-sel surya yang digabung dan dihubungkan secara seri dan paralel, tergantung ukuran atau kapasitasnya.
Panel surya ini berfungsi mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Kebutuhan panel surya untuk setiap pemasangan akan berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan daya yang diinginkan. Nomor 2. Charge controller. Charge controller adalah alat yang digunakan untuk mengontrol proses pengisian muatan listrik dari panel surya ke dalam baterai atau aki. Dengan adanya charge controller ini, maka energi yang telah dihasilkan oleh sel surya otomatis akan diisikan pada aki dan menjadikan aki agar tetap dalam kondisi yang baik. Nomor 3. Baterai. Seperti baterai pada umumnya, baterai dalam pemasangan pembangkit listrik juga berfungsi sebagai tempat penyimpan muatan listrik. Pada saat sel surya mengkonversikan energi cahaya matahari menjadi energi listrik, maka energi listrik tersebut disimpan pada baterai. Nomor 4. Inverter. Inverter merupakan rangkaian yang sangat penting dalam menghasilkan listrik. Inverter akan mengkonversikan arus listrik DC yang tersimpan dalam baterai menjadi daya AC, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya tersebut? Secara sederhana, cara kerja panel surya adalah matahari memancarkan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan muatan negatif pada lempengan panel surya akan bertemu, sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current. Fenomena ini disebut sebagai fotovoltaik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, bagaimana matahari bisa diubah menjadi listrik itu melalui alat namanya panel surya. Yang tadi kalian lihat itu yang kayak kaca itu yang hitam-hitam, itu adalah namanya panel surya. Dia yang mengumpulkan cahaya matahari dari sinar matahari, ya kemudian dibuka ke panel dan akhirnya nanti diubah lagi dengan alat-alat yang lainnya juga menjadi listrik, ya. Jadi ini tidak menggunakan ini ya. Jadi pembangkit listriknya itu dimanfaatkan melalui tenaga matahari itu ya, nilai ya. Jelas ya. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah jelas, silahkan kalian buka LKPD-nya. LKPD ya. Nah, silahkan buka LKPD-nya. Kalian diminta mengerjakan soal, 5 soal di situ ya. Silahkan diberi nama dulu. Yang ini diberi nama dulu, ya. Silahkan diberi nama. Ya, yang ini diberi nama. Nama, nomor absen kalau ingat nomor absen. Ya. Ini aku bukan, Bu. Ya, betul itu. Namanya di sini. Nah, namanya silakan ditulis. Namanya ditulis. Sudah? Kalau sudah silakan dibuka sebaliknya. Sebaliknya silakan dibuka. Nah, silakan kalian isi 1 sampai 5 itu jawabannya ada di bacaannya kalian baca tadi, ya. Silakan diisi. Diisi. Ini diisi. Lihat di bacaan ini, ya. Isinya di sini, ya. Bu, ya, Bapak. Yang ini silakan cari. Silakan diisi ya. Ya, ayo. Diisi. Udah ada, Bu. Ya.
CNTS Sudah? Untuk apa tadi? Ada juga penghapusnya. Silakan bisa kelima ya. Bu, silakan lima. menjemur Sudah selesai belum? Sudah? Sudah. Kalau sudah silakan dibuka sebaliknya. Sebaliknya. Nah, kabelnya dibuka lagi. Nah, ada ini ya. Ketemu? Sudah ketemu belum anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah ketemu, nah itu kalian diminta untuk menuliskan, ya, menuliskan kembali sumber informasi yang kalian baca tadi ya tentang matahari sebagai sumber energi. Silakan kalian rangkum, tulis lagi di situ dengan bahasa kalian sendiri ya. Silakan ditulis. Ditulis. Yang ini dipindah, yang kemarin. Ya. Silakan ditulis. ada fotosintesis, Bu. Ya. Silakan ditulis. Aku pindah nawar ya. Pak, putus. Silakan tuliskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya, yang tadi kalian baca itu.
energi yang paling penting di bumi ya. Kita harus bersyukur atas adanya karunia Tuhan ya. Kita harus bersyukur dengan adanya karunia Tuhan terhadap adanya energi matahari. Ungkapan syukur itu dapat kita tunjukkan melalui sebuah syair lagu ya. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu yang akan kita pelajari ini akan lagu ini mengungkapkan rasa sukacita kita terhadap adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, judul lagunya adalah, kalian bisa lihat, Matahari ya. Judul lagunya apa tadi anak-anak? Yang tahu judul lagunya apa? Putri? Matahari. Penciptanya siapa? Nawal? Nur Hasana, betul. Tanggal nada yang digunakan apa? Rugi? Do sama dengan C, betul. Nah, anak-anak, lagu ini memiliki pola irama. Apa sih pola irama? Pola irama itu adalah panjang pendek bunyi pada sebuah lagu ya. Nih, jadi lagu Matahari ini ada pola iramanya ya. Nih, kita saksikan sama-sama ya lagunya ya. Nih. Nah, ini lagunya. Oh, apa tuh? Guru
percobaan menyiapkan Ya, Putri. sebuah kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Itu menggunakan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Sudah, Bu? Ya. Sudah? Sudah ya? Nah, lihat gambar tersebut ya. Nah, itu adalah kegiatan Siti. Siti melakukan percobaan terhadap energi matahari ya. Energi panas matahari. Apa yang dilakukan Siti? Siti mencoba membakar kapas dengan menggunakan Kaca pembesar. pembesar. Sebetulnya ibu mau praktik, ternyata kita lihat di luar tidak ada matahari ya. Siti melakukan percobaan dengan membakar kapas melalui kaca pembesar dan diarahkan ke sinar matahari. Nah, ternyata katanya membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi saat matahari diarahkan ke kaca pembesar dan membakar kapas, apakah langsung terbakar kapasnya? Tidak. Jadi matahari dikumpulkan dulu oleh kaca pembesar, kemudian dia akan membakar dengan membutuhkan waktu yang lama. Begitupun juga dengan kegiatan ya. Kegiatan kita sehari-hari itu ada yang membutuhkan waktu yang lama dan ada yang membutuhkan waktu yang sebentar ya. Nah, anak-anak, Siti itu kan memanfaatkan energi matahari ya untuk dapat melakukan kegiatan membakar kapas ya. Coba ada contoh lain lagi tidak? Energi matahari itu digunakan untuk kegiatan apa saja sehari-hari? Contohnya apa? Untuk apa? Untuk Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Ada lagi? Ada yang tahu? Cung, siapa yang tahu? Apa lagi? Menjemur sepatu. Ada lagi? Kalau petani itu kalau misalkan saat musim panen, dia itu menggunakan energi matahari untuk apa? Tumbuhan. Apa? Menjemur padi. Menjemur padi, betul ya. Tadi matahari juga digunakan untuk fotosintesis. Nah, ini Ibu ada gambarnya, silakan ya. Tuh, matahari digunakan untuk kegiatan sehari-hari, menjemur pakaian, menjemur ini apa sih namanya? Padi ya. Kemudian menjemur ikan untuk para pelaut ya. Digunakan menggunakan energi matahari ya. Nah, kegiatan menjemur ikan, menjemur padi, menjemur pakaian itu apakah lama atau cepat? Lama ya. Dibutuhkan beberapa jam untuk mengeringkan pakaian, padi dan juga ikan. Bahkan kalau ikan itu membutuhkan waktu sampai sehari 2 hari ya untuk mengeringkan ikan yang basah ya itu. Jadi kegiatan itu ada yang lama dan ada yang sebentar. Kegiatan yang lama artinya memerlukan waktu yang banyak ya. Sedangkan kegiatan yang sebentar memerlukan waktu yang lebih sedikit ya itu anak-anak. Silakan kalian buka LKPD-nya yang terakhir. Kalian diminta untuk memberi centang pada kegiatan yang waktunya lebih lama. Kemudian memberi tanda silang untuk yang waktunya kegiatan yang waktunya lebih singkat. Ya, silakan. Nih, contoh nomor 1.
Makanya yang V, kalau contoh yang V, kalau yang lebih lama itu kan V. Kalau misalkan yang sebentar disilang. Coba, yuk kerjakan. Nah, yang sebentarnya disilang, yang lamanya dicentang. Ini sama ini lamaan mana? Biasa. Ini yang lama didingin, yang sebentar disilang. So, nomor 2 juga. Ya, nomor 2, 3 sampai 5 ya itu ya. Silakan. Minum dengan mandi, ya mana yang lebih lama? Ya, ini berarti di terus kerjakan. Ya, dapat 3, Bu. ya. Ini minum dengan mencuci pakaian. Mana yang lebih lama? Ya, lanjutkan sebaliknya. Sebaliknya nanti. Sudah? Oh, sudah. Sebaliknya, Bu. Gampang ya? Oh, itu kan cuma membandingkan mana yang lebih lama dan mana yang lebih Sudah, Bu. sebentar. Ya? Sudah. Sudah? Nanti tunggu teman-teman yang lain ya. Sebentar. Sudah selesai? Oh, pintar. Sudah selesai semua ya. Baik, silakan ditutup LKPD-nya. Nah, kalau sudah selesai, tutup LKPD-nya. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Dari awal sampai akhir, apa yang kita pelajari tadi? Yang pertama, kita sudah menemukan informasi pada bacaannya. Kemudian yang kedua apa? Kita sudah mengkreasikan pola irama pada lagu apa? Matahari. Matahari. Kemudian yang terakhir kita sudah bisa membedakan lama waktu suatu kegiatan. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui seberapa besar kalian menguasai materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi ya. Silakan sebelumnya LKPD-nya, bukunya, kemudian alat tulisnya ditutup dulu ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Satu orang mengambil LKPD dari teman-temannya, kemudian kumpulkan ke Ibu. Silakan Nugi. Diambil LKPD teman-temannya. Ibu akan melakukan evaluasi ya. Kalian diminta mengisi 10 soal ya. Silakan bantu Ibu. Mila boleh bantu Ibu untuk dibagikan ke teman-temannya. Ya, bagikan ya satu-satu teman-temannya. Ya, terima kasih Nugi. Silakan yang sudah dapat LKPD-nya kasih nama, dikasih nama, kemudian kerjakan. Ada 10 soal ya. Ya, silakan dikasih nama dan kerjakan. Nugi, yuk kasih nama, kerjakan. Ya, langsung kerjakan, dikasih nama ada Pak. Fitri, ayo. Kerjakan di sini, Bu. Ya. Silakan. Itu tanda silang ya. Ya, silakan dikerjakan ya anak-anak ya. Di tanda silang nih, Bu. Iya, betul. Ada 2, Bu. Sampai 10, Bu. Iya, betul sampai 10 dapat. Kerjakan ya.
yang belum ya? Sebentar. Putri yang belum. Belum sekali. Sudah semua? Putri belum. Selesai? Ya, sudah selesai semua? Silakan satu orang untuk mengumpulkan evaluasinya. Boleh Dava, diambil teman-temannya. Pas, jatuh. Hati-hati. Ya, terima kasih Dapat. Baik, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan evaluasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi bagi kehidupan ya. Nah, untuk PR, silakan di rumah kalian catat kegiatan-kegiatan kalian bersama dengan orang tua di rumah apa saja ya. Kemudian setelah dicatat kalian bandingkan apakah kegiatan itu termasuk kegiatan lama atau kegiatan yang sebentar ya. Silakan, itu PR-nya ya anak-anak. Nah, demikian pembelajaran dari hari ini. Alhamdulillah sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bukunya dimasukkan ke tas, alat tulis juga dimasukkan ke tas. Kita berdoa bersama-sama ya. Silakan perhatikan alat tulisnya terlebih dahulu, masukkan ke tas. Masukkan ke tas. Ya. Bunyinya Bu. Iya ya, masih. Berdoa dulu ya. Oke, silakan masukkan bukunya juga.